Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwati al-ahibba jamaah Masjid Jami' Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Sabtu subuh yang biasa kita selenggarakan ya pada setiap harinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, kita sudah menginjak pada tanggal 19 Al-Muharram ya. Jadi sudah tinggal 10-11 hari lagi kita masuk ke bulan Safar. Meskipun sebagian ada yang hari ini baru tanggal 18. Ini karena nggak ada sidang isbat, jadi nggak ketahuan yang beda siapa. Ya, jadi tahun ini sebetulnya yang sama dengan pemerintah itu malah Muhammadiyah. Ya, tanggal 1 Muharramnya itu hari Selasa. Nah, kemudian yang organisasi NU itu 1 Al-Muharramnya hari Rabu. Nah, jadi beda. Jadi sebetulnya yang sama pemerintah bisa Muhammadiyah, bisa NU. Cuma gara-gara gak ada sidang isbat nggak ketahuan gitu. Baik, hari ini 19 Al-Muharram, kita lanjutkan kajian kita tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar saya baca dulu ayat akhir dari surat Abasa, surat yang ke-80. Dimulai bagian akhirnya dari ayat ke-33 sampai dengan ayat 40. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang kepada kalian suara yang sangat keras memekakkan telinga, suara yang dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, meninggalkan saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, dan dia lari meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dan dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena sebab pada hari itu setiap jiwa, setiap orang yang hadir pada hari kiamat sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Wujuhu yawma idzin musfirah, nanti akan nampak ada wajah-wajah yang ceria, yang berseri, yang malah senang dengan suasana kiamat. Dhahikatu mustabsyirah, mereka penuh dengan tawa, mereka bergembira ria. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada nampak wajah pada hari itu seperti tertutup dengan debu, kusam. Ya, wajahnya nggak nampak jelas. Tarhaquha qatarah,
semata-mata itu karena ia diliputi oleh bayang-bayang kesalahan dan dosanya yang membuat dia seolah-olah tidak hadir sebagaimana dirinya yang seharusnya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang berdosa, yang jahat. Jadi sampai ayat 42 ya, dari ayat 33. Kemarin kita sampai kepada keterangan ya, bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang dahsyat. Yaumul qiyamah yaumun adim, ya, hauluhu syadidu harruhu ya. Hari kiamat adalah hari yang begitu dahsyat, hiruk pikuk suasananya dan panasnya sangat panas. Tankhali'u lahul qulub wa tafza'u minhun nufus. Betul-betul mengagetkan semua hati dan jiwa-jiwa mereka yang biasa tenang. Tadnu fihi syamsu minar ru'us bimiqdari mil. Matahari didekatkan oleh Allah hanya tinggal sekitar 1 mil, kurang dari 1 kilo. Betapa panasnya hari itu. Wa yaghriqun nas fi arqihim hatta yaljamu ba'duhum iljama. Manusia hari itu dipenuhi oleh keringatnya sendiri, sampai keringatnya itu memenuhi seluruh badannya, sehingga nggak nampak jelas lagi si fulan dari yang lainnya. Laisa hunaka dhillun illa man adallahu Allah. Saat itu betul-betul tidak ada naungan kecuali mereka yang dipastikan dapat naungan dari Allah. La asjar, nggak ada pepohonan yang bisa menjadi naungan tempat kita berteduh dan adem seperti di dunia ini. Wala mukayyifat, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. La istirahat, nggak ada kita rest, kita istirahat, kita berdiam, kita rehat, kita santai. La syai'a yudhillun nasa min harris syams. Tidak ada apapun singkatnya yang bisa melindungi manusia, menaungi manusia dari teriknya panas matahari itu. Faman adallahu Allah Ta'ala fi hadzal yaum faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang Allah berikan naungan pada hari itu dengan naungan dan perlindungannya yang membuat dia jadi nyaman, maka sesungguhnya itulah orang yang sukses sesungguhnya. Anggap di dunia adalah orang yang berhasil. Nah, yang berhasil sebenarnya adalah mereka-mereka yang selamat di saat itu, bukan mereka yang kita anggap sukses duniawiyahnya, punya kekayaan, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat. Tapi hakikat sesungguhnya yang menang dan beruntung itu adalah mereka yang terselamatkan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbara Nabiyyu anna hunaka sab'ata asnafin minan nas yudilluhumullahu fi hadzal yaum. Nabi kita Muhammad memberitahu bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah tersebut. La dhilla fihi illa liman adallahu Allah. Tidak ada betul-betul perlindungan dan naungan kecuali mereka yang dapat perlindungan dari Allah. Wa haula'i sab'ah dzakarahumun nabi sallallahu wasallamu alaihi fi haditsin wahid. Rasulullah menyebutkan 7 golongan ini dalam sebuah hadis yang menerangkan istimewanya mereka luar biasa. Yang pada kesempatan ini mungkin dalam bentuk dialog dan pertanyaan, saya mendasari apa yang saya sampaikan ini ya, berdasarkan apa yang ada dalam kitab. Yang pertama, kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi muallif lahu sammahu Ma'rifatul Khisal Al-Muwassilah ila Zilal.
tulisan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, ya. Beliau yang menulis kitab Nailul Autar dan lain-lain. Dalam kitab beliau mengenali tentang ciri dan kekhususan orang-orang yang dapat naungan dari Allah. Wal Imam As-Suyuti fi kitabihi, dan Imam Suyuti dalam kitabnya Tamhidul Farash fil Khisal Al-Mujibah li Dhillil Arsh, yakni tentang bagaimana begitu arsy itu diletakkan dekat dengan manusia, dan apa yang akan terjadi ketika arsy itu hanya menjadi satu perlindungan, yang berarti hanya milik Allah yang melindungi manusia. Wa kadzalika al-Imam As-Sakhawi fil ihtifal bi jam'i ulil dhilal. Begitu pula Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Al-Ihtifal bi Jami'i Ulil Dhilal, tentang ya berbahagianya orang-orang yang dapat naungan dari Allah pada hari itu. 7 golongan itu saya ulang baca. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang amanah, yang menjalankan amanahnya penuh dengan tanggung jawab, dedikasi yang tinggi, ya, punya rasa ini adalah sebuah amanah, bukan sesuatu yang disyukuri sebagai hadiah, sebagai jabatan, sebagai kedudukan istimewa, tidak, tapi dia anggap ini adalah amanah yang penuh tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang anak muda yang rajin beribadah di masa mudanya. Ketika pancaroba masa muda begitu hebat menggoda mereka, ketika mereka masih muda senangnya main game, senangnya di depan komputer, atau senangnya bernyanyi-nyanyi, berolahraga bebas, tidak peduli laki perempuan, ya, bergaul bebas. Nah, ada anak-anak muda yang rajin beribadah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ajiba rabbuka min syabin la sabwata lah. Sungguh menakjubkan hidupnya seorang anak remaja yang ketika masa remajanya dia tidak tergoda oleh pancaroba masa mudanya itu. Maka dia mendapatkan keistimewaan, dapat naungan. Karena kalau kita orang tua rajin beribadah itu biasa, karena udah sadar ya, sudah dekat dengan kematian. Maka banyak orang tua, banyak orang-orang pensiun, nah, baru dia berbuat baik waktu dia menjabat, lupa. Nah, begitu pensiun, nah mulai sadar dia, terus dia ke masjid, terus dia bersikap baik, bersikap amanah dan lain-lain. Nah, maka dari itu di sini keistimewaannya adalah anak muda. Yang ketiga, rajulun qalbuhu ya mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya tertambat, terikat kepada masjid. Ini jangan diartikan cuma rajin ke masjid, sholat 5 waktu, bukan. Itu salah satunya. Tapi lebih utama lagi adalah orang itu hatinya di masjid, perhatiannya di masjid. Bagaimana berbuat baik dimulai dari masjid, bagaimana mengajak orang banyak kepada kebaikan dimulai dari masjid. Berpikir masjid menjadi sumber kegiatan yang positif untuk banyak hal, pengentasan kemiskinan, menolong orang-orang yang susah, ya, menolong janda-janda. Malah sekarang bukan janda aja yang perlu ditolong, duda juga perlu ditolong, ya. Karena kalau janda ditolong pengertiannya cari nafkah itu yang nggak ada. Ya, kalau duda yang perlu ditolong karena jandanya janda kaya, nah, jadi ditolong juga duda. Jangan hanya tolong janda, tolong duda juga. Baik. Intinya masjid pusat kegiatan sebagaimana di zaman Nabi, pusat kegiatan umat, mempersatukan umat menjadi wadah. Disitulah umat itu melebur nilai-nilai kesukuan mereka, nilai-nilai individualis mereka, ya, nilai-nilai siapa dia, nah, itu dibuang. Yang ada adalah kita adalah umat Islam.
Nahnu muslimun qabla kulli syai. Kita adalah umat Islam sebelum predikat apapun yang tersemat dalam diri kita. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, ini orang yang sama-sama bertemu di masjid misalnya, bertemu di tempat kegiatan yang positif, ya, dan kegiatan-kegiatan menolong orang banyak, dan berpisah di tempat yang sama karena yang satu dipanggil Allah, mati syahid misalnya, atau yang satu karena sakit tidak bisa aktif lagi dan lain-lain. Yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, yang kelima ini khusus bagi laki-laki. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, bersih, keturunan bangsawan, digoda untuk berbuat maksiat, untuk berzina. Namun laki-laki itu menjawab dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Nah, ini betul-betul orang ini menjadikan pertolongan Allah yang menjadi sebab dia bisa melakukan sesuatu yang positif itu. La haula, ya, bimaksiatin, ya, illa bi'ismatihi. Tidak ada daya kita, kemampuan kita untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atihi illa bitaufiqihi au bi'aunihi. Dan tidak ada juga kekuatan kita untuk beramal soleh, untuk beribadah dengan baik, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu makna la haula wala quwwata illa billah, ya. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak disembunyikan, dia tidak mau terangkan, nggak mau disebutkan namanya, tidak mau kesohor, tidak mau jadi orang yang ternama gara-gara dia rajin menyumbang, rajin bersedekah, berinfak, disembunyikan. Itu makna orang yang keenam ini. Namun bukan berarti orang berinfak tidak boleh menyebutkan namanya, tidak. Tapi untuk orang ini dia jaga betul, dia tidak ingin tersebut namanya dalam berinfak, bersedekah itu. Sampai seolah-olah diibaratkan tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak melihat. Jadi orang terdekat tidak tahu, bahkan dirinya pun lupa kemana tadi uang itu, kemana tadi hartanya, enggak diingat-ingat terus, gitu maksudnya. Yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah, menyebut Allah dalam kesendiriannya, dalam suasana yang sepi, yang hening, biasanya di malam hari, ya, sendiri, hening, sepi, dia ingat kepada Allah, dia sebut Allah, dia baca tahlil, tahmid, tasbih, dia salat qiyamul lail misalnya, lalu menetes air matanya. Nah, ini yang ketujuh, ya. Mudah-mudahan salah satu di antara yang tujuh ini Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjadi salah satunya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita ini, dan sekaligus menambah keimanan kita yang paling penting, agar kita senantiasa lebih semangat dalam beribadah dan menunaikan tuntunan agama selalu dari hari ke hari, semakin dan menjadi lebih baik. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa man awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.